10 akan menjelaskan tentang UTS Hygiene dan Sanitasi dengan tema kerusakan pada makanan atau yang disebut dengan kontaminasi makanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Haji Rizky Rahman. Nama saya Rizka Dwi R. nama saya Reza Rosdiana. Nama saya Dara Ayuni Amareta Nama saya Lingga Maksya Cendra Dari Prodi Perhotelan Fast Track FD dengan NPM 20200212. 2020020134. 20-2022 2020 020 2020-2010. Kontaminasi makanan ialah terdapatnya suatu organisme di dalam makanan tersebut yang hasil akhirnya ialah racun. Dua bagian, ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung bisa disebabkan oleh air, udara, maupun cahaya. Contohnya yaitu susu. Ketika kita ingin meminum susu, alangkah baiknya melalui perantara yaitu gelas. Karena apabila kita minum susu secara langsung ke dalam mulut kita, tidak sengaja berarti kita sudah mengkontaminasi susu tersebut dan tidak bisa disimpan lagi ke dalam kulkas. Yang kedua, secara tidak langsung. Secara tidak langsung, contohnya itu dari hewan seperti tikus maupun lainnya. Dan yang kedua adalah cutting board. Apalagi kita di perhotelan dan staff kitchen, cutting board itu sangat berperan penting di dalam kitchen. Karena mengapa? Cutting board selalu dipakai untuk memotong segalanya. Yang pertama, apabila kita sudah memotong daging, lalu kita memotong sayuran, maka sayuran tersebut sudah terkontaminasi oleh daging dari sisa-sisa yang dipotong sebelumnya. Yang pertama, sering mencuci tangan. Yang kedua, sering mencuci peralatan yang sudah dipakai. Yang ketiga, jika memasak sesuatu makanan, alangkah lebih baiknya dipasak hingga matang. Yang pertama, ada ibu hamil. Yang kedua, ada lansia. Dan ketiga, ada anak kecil. Dan biasanya, bakteri-bakteri yang sering kita ketahui yaitu Shigella dan Salmonella. Yang pertama itu pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Yang kedua aktivitas serangga, parasit, binatang pengerat. Yang ketiga itu ada kandungan air dalam bahan pangan. Yang keempat ada suhu. Yang kelima ada udara atau dari oksigen. Yang keenam dari sinar. Yang ketujuh ada dari waktu penyimpanan. Yang kedelapan ada proses pengalengan. Merupakan bakteri yang hidup berukuran kecil, tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dilihat melalui mikroskop. Mikroba yang berperan dalam kerusakan pangan yaitu yang pertama ada kapang atau pembusukan di tempe, roti, dan oncom. Yang kedua ada khamir atau kontaminasi di area terbuka. Mikroba yang menguntungkan yang berperan dalam proses fermentasi pangan. Yang kedua itu ada mikroba yang merugikan yaitu mikroba yang menimbulkan penyakit. Yang pertama ada uji organoleptik, dapat dilihat dari tekstur, kekentalan, warna, dan bau. Yang kedua ada uji fisik, dapat dilihat dari perubahan pH, kekentalan, tekstur, dan indeks refraktif. Yang ketiga ada uji kimia, dapat dilihat dari menganalisa senyawa kimia. Yang keempat uji mikrobiologis, yaitu metode hitungan cawan. Kontaminasi makanan atau food contamination. Yang pertama ada pencemaran mikroba seperti jamur, cendawa, dan virus. Yang kedua ada pencemaran kimia seperti pupuk, pestisida, merkuri, dan arsen. Yang ketiga ada pencemaran fisik seperti rambut, debu, tanah. Yang keempat ada pencemaran radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma, dan radioaktif. Yang pertama ada perubahan kekenyalan, perubahan tekstur, ada perubahan kekentalan, ada perubahan lendir. 1. Pemanasan, blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. 2. Penggaraman. 3. Penambahan gula. 4. Pengawetan dengan tambahan bahan pengawet. 1. Penggunaan obat antiparasit internal, cacing dengan cara mengatur pemberian pakan dan mengatur waktu. 2. Pemotongan rumput, sapi dibiarkan mencari pakan sendiri di padang rumput. 3. Rumput yang akan diberikan diperlukan dianginkan terlebih dahulu.
Pertama, cacing dewasa pada hati hewan. 2. Telur pada tinja. 3. Telur. 4. Larva basilia masuk ke dalam tubuh. 5. Regida dalam sporoxina. 6. Siput air tawar. 7. Sarkalia keluar dari siput menuju air. 8. Sekraris. 9. Sekraris berenang menuju rumput. Yang pertama, busuk, lunak, peri, bakterian sofrot, bahan jadi lunak, lembek, bau masam. Yang kedua, busuk kapang abu-abu, grey mold rot, melesium kapang abu-abu, kerusakan akibat kelembapan tinggi suhu dan suhu hangat. Yang ketiga ada lunak Rhizopus sofrot, lunak, lembek, kapang berbentuk kapas kecil bintik hitam. Yang keempat ada Atranos spot atau bintik hitam. Yang kelima ada busuk Artenarla, bintik coklat hijauan atau coklat hitam. Yang pertama ada daging, lendir di permukaan, perubahan warna, pigmen daging, perubahan pada lemak, bau dan rasa busuk. Yang kedua ada telur, retak, bocor, buram atau tidak mengkilat, bintik terang pada kuning telur. Yang terakhir ada ikan, warna memudar, jumlah lendir meningkat, mata menyusut dan tenggelam. Kornya menjadi buram, warna insan memudar, daging menjadi lembek, perubahan aroma atau bau.